Selamat datang di Saweran Online Talk hari ini yang bisa diikuti melalui Instagram Live di Instagram Indonesia Dance Network dan juga Dewan Kesenian Jakarta @JAK_ARTS_COUNCIL. Perkenalkan lagi, saya Ratriani Indiajati. Saya adalah salah seorang independent producer dan artist manager dan kebetulan belakangan ini juga dikenal sebagai penyintas COVID-19. Untuk semuanya, di bulan Ramadan ini kami ingin mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Buruh, jadi kita ucapkan juga selamat Hari Buruh. Nah, saweran online itu apa sih sebenarnya? Jadi saweran online ini singkatnya di mana penari bisa mengirimkan video tarinya dan kemudian bebas ditonton oleh masyarakat. Lalu kalau yang menonton suka dan merasa mau berbagi, ya bisa langsung nyawer. Jadi konsepnya ini sebetulnya mengikuti konsep menyawer di budaya lokal kita. Saweran online ini merupakan salah satu program yang telah diluncurkan oleh Indonesia Dance Network, di mana Indonesia Dance Network ini adalah suatu platform jejaring digital bagi para seniman tari di Indonesia yang diinisiasikan oleh Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta, juga didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita senang sekali karena saweran online ini sudah secara ofisial di-launching pada tanggal 29 April 2020 kemarin yang bertepatan dengan Hari Tari Dunia. Jadi sekarang berbagai video tari yang sudah ada sudah bisa disawer loh. Nah, kita mau kasih lihat sedikit nih, ini cuplikan video yang baru saja premier kemarin. Ada Abu Gray, ada dari Mas Miroto, dari ballet.id, dan juga tutorial basic ballet dari Miss Cecilia Oi. Yuk kita tonton dulu. Ya, berikut tadi berbagai macam video tari yang sudah ada di YouTube Indonesia Dance Network. Lalu gimana sih caranya nyawer? Teman-teman, untuk yang ingin nyawer itu gampang sekali. Pertama, kalian bisa mulai menonton video-video yang kamu suka secara gratis. Lalu sebagai bentuk apresiasi, bisa mengklik link URL form payment Doku yang tersedia di caption video. Kemudian online payment tersebut bisa diselesaikan melalui OVO dan sebesar 20% dari apresiasi kamu dalam bentuk dana akan disumbangkan untuk penanganan COVID-19 melalui program patungan untuk berbagi THR untuk semua yang disalurkan melalui Yayasan Benih Baik. Oke, kita sekarang mau introduce tamu kita sore ini adalah tamu yang paling jauh karena beliau berdomisili di Jepang. Dia adalah seorang dancer, penari, dan koreografer yang berasal dari Banyumas, Mas Rianto namanya. Nah, sebelum kita mulai, kita saksikan dulu profil singkat dari Mas Rianto. Halo, ketemu maning karo jenenge Nyong Rianto saking Banyumas. Siki tinggalin nang Tokyo. Nyong arep ngucapna maring para pelaku seni tari dan juga karo penikmat tari. Happy World Dance Day. Ajak lalen karo ulang tahun dewek ya.
Mas Rianto, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak Ratri? Sehat-sehat ya? Sehat. Gimana Mas di Jepang, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Di sini Itu sudah lockdown 2 bulan, mau ditambah 1 bulan lagi informasinya kemarin baru saya dapat. Jadi aha. tambah 1 bulan lagi di rumah. Ya, harus sabar-sabar ya, Mas. Itu Mas Rianto di kota apa sih tepatnya di Jepang? Saya kebetulan di Tokyo dan rumah saya itu pas perempatan. Mhm. Jadi lalu lalang kendaraan itu biasanya banyak sekali, tapi sekarang hari ini juga setelah pandemik ini, sedikit sekali yang lewat. Oke oke. Oh, aku tuh sebenarnya pengen, nanya nanti ya, kok Mas Rianto kan sudah go internasional sekali sebagai penari dan bagaimana kok bisa ada di Jepang. Tapi mungkin kita cerita dulu Mas Rianto awalnya, memilih, jalan sebagai penari itu gimana sih, Mas? Di Banyumas dulu dimulainya seperti apa? Ya itu, sebenarnya saya tinggalnya di desa, waktu itu tidak ada sanggar tari sama sekali, kemudian saya juga, salah satu anak yang sangat berbeda dari teman-teman yang lain karena laki-laki suka menari, terus sampai saya masuk ke SMKI Banyumas waktu itu, Mhm. 97 kalau nggak salah atau 98, saya masih masih suka menari dan dari situ, terus saya lanjut ke STSI Surakarta tahun 2000, terus lulus 2004. Kesukaan saya menari karena memang, mungkin tari yang memilih tubuh saya untuk mengekspresikan kehidupan ini gitu. Jadi untuk mencarikan, Mmm. apa namanya, pengalaman, peristiwa, terus itu lewat tari tubuh saya. Jadi sampai sekarang pun saya terus menari. Jadi, padahal keluarga saya juga tidak ada keturunan dari seniman, Mhm. mereka itu hanya petani biasa, cuman, mungkin sejarahnya dulu waktu saya tanya sama ibu, "Kenapa saya jadi penari?" Gitu. Mungkin dulu kalau, waktu kamu umur 2 bulan, kalau nggak salah itu, diambung kelengger gitu, jadi spiritnya masuk ke situ gitu, Irit ke dari saya. Lengger gitu, Mas? Iya, basic saya dari, kesenian tradisional Lengger yang Mhm. dari Banyumas, Mas, gitu. mau dong diceritain tari Lengger itu, seperti apa dan sejarahnya gimana sih gitu? Dan itu kan, laki-laki menarikan, peran-peran tari perempuan ya? Boleh Iya. diceritain? Ya sebenarnya kesenian Lengger itu berasal dari, eee, masyarakat pedesaan itu sendiri awalnya dan yang melakukan, aktivitas kehidupan pada saat itu memang kebanyakan laki-laki, baik bertanam padi dan lain Mmm. sebagainya. Jadi, acara ritual-ritual pun dilakukan oleh kaum, laki-laki pada saat itu dan mereka mengadakan upacara ritual, Mmm. menari dengan menggunakan, irama bambu yang ada di situ, untuk bertani, Mhm. kemudian, akhirnya, kebiasaan ini di apa namanya, dilakukan sebagai upacara ritual untuk kesuburan dan sebenarnya dulu tarian Oh. Lengger itu sangat sederhana sekali, cuma geleng-geleng, hanya perayaan-perayaan untuk, menanam padi, terus, panen padi, seperti itu. Jadi masyarakatnya itu lebih masyarakat yang, sangat-sangat, tradisional pada saat itu. Mmm. Nah, untuk dewa kesuburan yaitu Dewi Sri ya, Mhm. kebanyakan seperti itu. Tapi lambat laun kan memang periode perkembangan zaman, kemudian dialihkan menjadi, perempuan pelakunya, eee, Mmm. pada masa penjajahan Belanda pun, terus, sekarang saya mencoba untuk meregenerasi lagi lengger-lengger lanang di sebaran wilayah Banyumas dengan teman-teman di, Banyumas gitu. Nah, Oh, oke. ini sudah ada sebenarnya tercatat di Serat Centini abad ke-16 kalau nggak salah, ya. Heeh, apa itu yang tercatat, Mas? Kesenian Lengger, jadi laki-laki berdandan Sejarah, perempuan, oke. iya seperti itu sejarah ini. Oh, tapi mungkin nggak sih karena itu pemberian untuk Dewi Sri maka ditarikannya oleh laki-laki atau mungkin karena itu, karena waktu itu laki-laki yang lebih aktif melaksanakan segala aktivitas, keseharian kehidupan di desa begitu? Iya betul dan itu, kebiasaan yang mereka lakukan memang, tadinya itu masyarakat yang sangat nomaden ya, pindah-pindah, untuk Mhm. bercocok tanam seperti itu, terus mereka sangat percaya sekali dengan, tanah yang subur untuk, menghidupi mereka seperti itu. Jadi, Mmm. memang benar,
periode untuk, upacara ritual itu memang periodenya untuk laki-laki lebih lama. Jadi, Mmm. karena perempuan kan biasanya 13 tahun, 14 tahun, sampai 15 tahun sudah, nuwun sewune udah datang bulan. Jadi untuk upacara Oh, ritual iya. seperti itu kan, pendek sekali Oh. waktunya, seperti itu. Nah, untuk, sekarang sebagai penari Lengger itu sendiri pun, spirit-nya harus, melewati beberapa tahap ritual dan lain sebagainya Mhm. untuk mencapai, titik menjadi seorang penari Lengger dan harus mendapatkan indang juga. Jadi nggak bisa sembarangan orang itu bisa dinobatkan sebagai penari Lengger gitu ya, Mas? Eee, Tarian Lengger adalah tarian yang sangat serius aslinya, Iya. untuk masyarakat Banyumas. Jadi, sebenarnya bisa saja siapa saja bisa menarikan Lengger, tetapi spiritnya akan berbeda. Oke. Terus tadi, pas kita sempat teleponan sedikit, Mas Rianto bilang sebenarnya di Banyumas itu tradisi nyawer itu ya di tari Lengger ini ya, Mas? Iya betul. Jadi, nyawer-nyawer di tarian tradisi itu kan biasanya masyarakatnya masyarakat yang sangat sederhana, mereka ingin Iya. nyawer, apapun bentuknya, baik uang ataupun dia nyawer juga dengan barang-barang misalnya, hasil palawija, seperti itu juga kan Oh gitu, hasil bisa hasil juga? bumi juga bisa juga Oh. gitu. Karena itu Mhm juga, mhm. rasa syukur, rasa terima kasih. Saweran itu adalah sebuah keikhlasan untuk saling berbagi gitu kepada sesama Mmm. umat gitu, sesama, masyarakat, kita saling saling membantu seperti itu. Nah, ini tradisi ini di kesenian Lengger, baik kesenian Lengger, Tayub, Ronggeng, dan lain sebagainya biasanya banyak sekali dan itu Mmm. pun karena kepuasan pribadi ya, kepuasan tubuh dari si penikmat dan si pelaku Mmm. tarinya itu sendiri. Dan Mhm. ketika disawer otomatis tariannya akan tambah semangat lagi, tariannya akan emosinya akan tambah lagi seperti itu. Nah itu, Ah, oke. tradisi itu juga muncul ketika, pada saat, kolonial Belanda juga sering Ya. dilakukan seperti itu. Jadi semakin ikhlas dan semakin bahagia dan bersyukurnya orang yang menyawer tuh buat penari juga jadi lebih semangat lagi ya, Mas? Iya betul. Jadi teman-teman ya kalau misalnya ini sekalian promosi kalau ingin nyawer itu kita berbagi kebahagiaan antara sesama. Ya, apalagi ini memang pada saat bulan puasa ini sangat, Mmm. bagus sekali momennya untuk menyawer di sini karena Mmm. hasil dari saweran ini insya Allah nanti akan, yang bisa merasakannya adalah semua orang yang membutuhkan, Mhm. gitu. Iya 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 iya. Kayaknya ringan tapi sebenarnya artinya dalam banget ya, Mas? Ya betul. Kita kalau di Jepang sendiri ya itu ketika kita melakukan pertunjukan dan pertunjukan itu sangat bagus, kita sangat senang, kita sangat terbantu, dia akan memberikan apapun yang dia, Mhm. miliki. Misalnya seperti Mmm. jaketnya dia akan kasihkan atau uang dalam bentuk amplop dia akan kasihkan, Mmm. seperti itu langsung ke Jadi ke bentuk apresiasinya sebenarnya tinggi sekali ya di Jepang ya, itu? di Jepang seperti itu. Yang Mmm. saya alami di sini mereka bondong-bondong membawa bunga dari rumah gitu, karena sudah tahu, Mmm. kualitas dari karya itu gitu. Nah, Mas Rianto tuh lalu perjalanannya dari menjadi penari Lengger, lalu Mas Rianto juga ini kan ada jenjang pendidikan tari ya? Kemudian menjadi tari kontemporer juga, lalu Iya, sampai tiba di Jepang, itu kisahnya gimana, Mas? kebetulan saya sangat percaya sekali dengan tubuh saya membawa tubuh tradisi saya, di saya Mmm. berada, jadi ketika saya, menginjakkan kaki di mana pun saya merasa saya punya bekal modal untuk menembus, batas-batas itu, seperti itu. Jadi Mhm. menembus, ruang, situasi, baik di, luar negara ataupun di suatu tempat yang memang saya baru kenal gitu, karena saya Mhm. memiliki saya percaya dengan tubuh tradisi saya, dengan tradisi Lengger, kemudian saya belajar juga, bentuk-bentuk tradisi, Nusantara waktu saya sekolah di SMK Sendang Mas Banyumas waktu itu. Terus bekal itu saya lanjutkan lagi untuk, ke belajar di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta.
Mhm. di Solo, dan di sana juga mendapat banyak sekali pelajaran, pengetahuan tentang tari, baik antropologi, metodologi, seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Nah itu, Mmm. eee saya punya bekal-bekal semacam itu, pengalaman-pengalaman seperti itu, dan juga pengalaman di luar kampus, gitu. Mhm. Dengan, Mmm. koneksi dengan para seniman, dan banyak kolaborasi-kolaborasi dari tubuh-tubuh, tubuh-tubuh dari luar, apa ya, yang berbeda misalnya dari Eropa ataupun dari Amerika itu, Ya. untuk memberikan warna kehidupan, warna saya dengan warna mereka, artinya warna style tarinya, Iya. spirit-nya itu berbeda. Jadi bagaimana meleburkan ketika kita melakukan kolaborasi, baik meleburkan Ya. tubuh, pikiran, perasaan, seperti itu. Iya iya iya. Oke, lalu yang membawa Mas Rianto ke Jepang apa Mas waktu itu? Sebagai Karena saya penari. kenal dengan gadis Jepang ya, waktu kuliah. Oh, Ya, saya kenal dengan gadis Jepang waktu itu sama-sama kuliah, di namanya Solo Mirai ya? Kawashima. Iya, di Solo. Namanya Mirai Kawashima, terus, Mhm. tahun 2003 saya pertama kali datang menginjakkan kaki di Jepang, terus, dikenalkan sama orang tua. Di samping itu selama 1 bulan saya diajak untuk keliling studio di beberapa studio di Jepang untuk memperkenalkan tari Jawa, gitu. Ah, Jadi oke. untuk memperkenalkan tari Jawa itu Mmm. saya, keliling studio dulu ini untuk mendapatkan Mhm. murid, dari tahun 2003 sampai 2005. Jadi Itu lagi-lagi tari, pulang mengajar pergi. tari itu yang membawa Mas Rianto lalu ke Jepang, lalu lama-lama Iya, perlahan betul. menetap di sana gitu ya? Iya, betul. Tapi Mas Rianto kan kan ini sering banget kan keliling nih kan touring-nya, tapi juga selalu kalau penelitian Mas Rianto ke Indonesia ya, kalau pembuatan karya baru? Iya, karena sumber yang saya miliki semuanya ada di Indonesia. Jadi, Iya. baik karena kebetulan saya, dalam dalam karya saya ini mencoba untuk selalu tidak membatasi gender. Jadi saya tidak memberikan tubuh saya pada batasan saya harus laki-laki Mmm. ataupun saya harus perempuan, tapi di situ adalah maskulin dan feminim dalam satu tubuh yang saya coba untuk leburkan, dan itu ada Mhm. banyak kesenian, tradisional yang ada di Indonesia, baik di Mmm. Bali, di Banyumas sendiri seperti tarian Lengger, di Jawa Timur atau di Ponorogo, di Sulawesi, itu kita memiliki banyak sekali modal di situ, dan untuk kita Mmm. pelajari lebih dalam, memahami filosofi dari, kesenian tradisional ataupun filosofi-filosofi masyarakat, tradisional dengan pemikiran-pemikirannya, kemudian, saya membuat beberapa metode untuk membuat koreografi atau memunculkan gagasan ide baru Mmm. untuk, dipasarkan sebagai jembatan antara pemikiran orang, kesenian Indonesia dengan, Iya. eee, Dengan dunia iya, global ya, Mas, ya? dunia global, iya. Internasional, heeh. Nah, tadi Mas Rianto bilang ini sudah masuki bulan ketiga, tapi, lockdown ya di Jepang ya. Terus, Mas Rianto tentunya masih juga berkegiatan menari ya di rumah ya. Apa sih yang Iya. Mas Rianto lakukan di sana selama lockdown? Ya biasa, karena saya orangnya tidak bisa diam, jadi, karena tubuhnya harus selalu aktif, kadang-kadang saya masak pun sambil pakai kostum nari, gitu. Oh gitu? Jadi iya, saya beberapa kali, masak sambil pakai kostum nari, terus habis itu, turun ke studio untuk nari-nari lagi, terus bikin acara live dengan teman-teman di Instagram, gitu. Terus Mmm. mengajar live juga sama workshop, live, kebetulan karena dalam 1 tahun ini pentas saya itu kan di-cancel dan Di-cancel semua, ya? batalkan. Itu ada Ya. di mana, di Eropa dan di Amerika, di manalah gitulah, pokoknya Ya. banyak. Jadi membuat saya itu harus tidak bisa diam, harus tetap, aktif gitu. Terus akhirnya dari beberapa acara festival yang ada di luar negeri itu mereka menggantikan pentasnya dengan workshop online, terus, workshop masak juga, saya melakukan workshop masak, masakan-masakan Indonesia. Kemudian, Asik banget. membuat membuat tutorial ini, tutorial, tari Tari? untuk Mhm. teman-teman yang ada di Indonesia yang di rumah merasa bosan atau apa, bisa melihat tutorial Mmm. itu untuk belajar sendiri di rumah, seperti itu. Jadi Karena
Mhm. Eee, karena, saya berpikir saya sendiri ketika saya di rumah itu ada sebuah kebosanan walaupun kita selalu melakukan dengan konteks, virtual seperti ini, tetapi, rasanya akan sangat berbeda sekali dengan kita melakukan langsung gitu. Terus Ya. membuat challenge lengger yang posting dan alhamdulillah udah, 100 video yang saya, kumpulkan dari Wow, beberapa daerah di Indonesia dan di luar negeri. Mereka antusias iya. sekali. Seru Eee, banget. Jadi, bagaimanapun caranya tetap aktif ya, Mas, supaya kita iya juga nggak merasa betul. down karena harus di rumah terus. Nah, Mas Trianto ini kan, Mas Trianto salah satu seniman tari yang mengirimkan karyanya di saluran online. Jadi namanya tuh kemarin yang sudah ditampilkan ya, Iya tutorial betul. menari Lengger Banyumasan. Nah, kita intip sedikit sebentar ya, Mas, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Ini Oh videonya dulu. oke. Gerakan jalan ancang-ancang. Gerakan lembut cul sampur. Gerakan sebelah sampur kanan kiri. Ya, aduh Mas, keren banget. Itu, mmm, kebayang ya Mas Rianto udah belajar, tari Lengger ini dari kecil sekali ya? Sebenarnya nggak dari kecil, saya masuk ke dunia lengger itu, sangat terlambat dari mulai Oh umur gitu? 15 tahun malah. Oh, Iya. 15 tahun tuh sudah terlambat? Iya, terus, dari kecil saya sudah suka menari, Mhm. membikin tarian-tarian reggae atau disko seperti itu untuk acara 17-an di, desa seperti itu Mhm. setiap tahun. Terus, karena saya suka menari, orangnya aktif sekali, masuk sekolah berangkat sekolah aja dari rumah, waktu SD itu sambil menari, dengar suara radio di rumah tetangga gitu kan, nari dulu di depan rumah tetangga yang yang nyetel radio gitu kan. Itu Iya. pasti itu, setiap pagi. Nah, sampai saya bisa masuk ke sekolah, SMKI gitu. Oh, iya iya, Mas, aku ada pertanyaan, dari aku sih ini. Kan tadi Mas Rianto kan, kuat sekali di pendalaman tari Lengger ini ya, dan, kan, meleburkan sisi maskulin dan feminin dalam tubuh dan tidak membatasi itu. Lalu juga Mas Rianto bilang di seluruh Indonesia tuh sebenarnya banyak kesenian-kesenian yang tidak membatasi antara peran maskulin dan feminin ini, ya kan ya, Mas, ya? Jadi Iya. sebetulnya budaya lokal kita di seluruh Nusantara tuh banyak sekali yang seperti ini, tapi kan belakangan kan mungkin karena ada pihak-pihak, agama atau aturan-aturan sosial yang tidak membolehkan, kalau aku nggak salah ya Mas, Mhm. bentuk-bentuk tari yang meleburkan sisi feminin dan maskulin ini. Nah, untuk Mas Rianto, tanggapannya seperti apa sih Mas? Mungkin bisa diceritain kenapa ada tanggapan seperti itu dari pihak luar, dan juga buat Mas Rianto menanggapinya gimana sikap Mas nih terhadap pandangan-pandangan orang yang mungkin mengatakan itu tari tersebut tidak benar, bentuk tari itu tidak boleh dilakukan oleh laki-laki, itu seperti apa sih, Mas? Eee, saya mewajarkan pandangan itu karena memang basic, pola pikir dan pandangannya memang berbeda-beda. Tapi yang Mhm. paling penting adalah kita saling menghormati, kita saling meng me me apa namanya, mempersilahkan, eee, satu sama lain, tidak mengganggu satu sama lain. Karena memang Mmm. saya lebih menghormati, saya juga lebih mempercayai,
dari mana saya berasal, kebudayaan saya berasal, terus, apa namanya, ini sangat, spesifik sekali dan luas sekali juga, seperti kesenian Lengger itu udah ada ribuan tahun yang lalu sebelum ada, eee, apa namanya, budaya-budaya atau kepercayaan yang lain datang ke tanah, Mhm, kelahiran kita gitu. mhm, Dan itu mhm, saya mhm. percaya sekali dengan itu, dan saya mencoba untuk terus bagaimana sih, original original tubuh kita, eee, walaupun tetap, bisa memahami, pengertian dari tubuh-tubuh yang lain atau pengertian dari kepercayaan yang lain, tetapi kita tetap harus konsekuen dan komitmen dengan, apa yang, kita miliki dan kita percaya bahwa itu adalah kekuatan yang luar biasa untuk Mmm, membangun bangsa ini sebagai bangsa yang, beradab, berbineka dan, apa namanya, beretika gitu. Karena iya, memang berbudaya di sini ini adalah budaya orang-orang kita gitu, budaya tubuh saya, mhm, budaya tubuh kita. Ini banyak sekali yang saya temui ketika saya, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, ibaratnya seperti perjalanan, journey tubuh. mhm, Ketika bersinggungan dengan kesenian-kesenian yang lain di seluruh Indonesia, itu sangat luar biasa energi yang dimiliki dan itu tidak tidak memandang masalah, eee, batasan gender iya, di sana, iya, gitu. heeh. Itu Duh, adalah sebuah kedamaian di sana, di dalam iya, dalam itu. aku ngobrol gini denger Mas Rianto ngobrol gini aku keinget juga, berbagai pembahasanku sama Om Didi Nitowo ya yang memang juga bentuk memilih fokusnya di bidang yang sama sama Mas Rianto kan. Ya, kebetulan beliau adalah inspirator saya juga. Ketika saya masih di dalam kandungan, ibu saya itu pingin anaknya seperti Didi Oh Nitowo gitu. begitu, iya. Jadi secara nggak sadar Mas Rianto dari kandungan udah dipesenin ya sama ibunya ya? Iya, seperti itu. Itu ibu saya yang bilang sendiri dan saya waktu itu kan juga Mhm. tidak tahu. Iya memang mungkin keterbatasan pengetahuanku juga, tapi kan yang aku tahu di dunia tari Indonesia yang melakukan sorry, bentuk tari, cross gender nih di Indonesia Om Didi, lalu ada Mas Rianto ya, Mas. Ada yang lain kan ya, Mas, pasti dan itu regenerasinya juga salah satu hal yang Mas Rianto ingin lakukan ya? Iya, saya ingin ingin mencoba untuk memberikan pengetahuan kembali bahwa, Mmm, sejarah-sejarah dulu itu memang, kita perlu coba membaca kembali agar supaya tubuh tubuh kita itu terbiasa dengan tradisi kita gitu. Dari pola pikir kita gitu juga, kita biasakan untuk membaca kembali sejarah yang ada. mhm, Sejarah bagaimana sih kok ada kesenian ludruk, bagaimana sih kok ada kesenian reog, bagaimana sih kok ada kesenian anu, masyarakat, berkumpul di suatu, tempat misalnya di halaman rumah mereka, melihat rembulan yang, mhm, bulan purnama seperti itu, terus mereka bisa, bernyanyi berdendang bersama, di situlah adalah keharmonisan kehidupan gotong royong, rukun dengan satu mhm, sama lain. Nah, kita mencoba belajar ke situ lagi, kita agar supaya tubuh kita itu terbiasa dengan, konektivitas antara tubuh satu dengan yang lain agar saling memahami gitu, dari mhm. diri kita sendiri. Ini ada pesan saya ketika ngomong saya suruh nari, tangan Iya, begini dari itu Mbak Yola bukan, Mas? nggak tahu itu dari di sini ada Ini dari Mbak Yola, suka kalau nonton Mas Rianto nari, boleh dong nari dikit. Oke Mas, sambil digoyang ya tangannya. Nanti dari aku Mbak Wulan sawerin deh. dari Mbak Wulan juga. Tapi kalau misalnya lihat saya di sini, teman-teman suka, "Ayo nyawer, nyawer Nah, itu ke dia. ke tempat ini," gitu kan. Mumpung Mari sudah ada disawer. medianya di sini, tidak harus, pergi ke Jakarta untuk, "Saya mau nyumbang," begitu, tapi lewat klik saja di situ. Iya Heeh. betul, Kalau terima kasih. kalau dulu itu nyawer, dalam tradisi nyawer dulu itu di desa-desa itu nyawernya mereka memakai kadang-kadang rokok, kadang-kadang roti lemper, dilempar ke panggung begitu kan. Ada Iya. di-stand di situ. Terus, kalau di sini kita bisa lewat virtual cuma lewat klik aja melihat, program dari Indonesian Dance Network ini. Dan saya sangat terbantu sekali dengan adanya seperti ini. Bukan cuma saya, insya Iya, Allah dari para pekerja seni, seniman muda ataupun seniman yang sudah senior untuk, memasukkan karyanya ataupun, memberikan apresiasinya ke dalam,
bentuk karyanya untuk masukkan ke dalam Indonesian Dance Network di saweran online ini pun pun bisa banyak. Itu di situ ada pendaftarannya sudah ada, cuma tinggal klik masukkan aja video-videonya, mendaftar identitasnya, terus ada banyak, soalnya ada banyak sekali teman-teman yang tanya apakah itu karya baru atau karya lama. Iya. Bisa karya baru, bisa karya lama, dan bisa tutorial. Tutorial akan sangat membantu sekali teman-teman ketika pada posisi saat di rumah seperti ini, karena mereka bisa belajar terus di rumah untuk Iya. mendapatkan ilmu materi-materi baru. Betul, dan terus merasa berdaya ya Mas, punya daya itu kan dari menggerakkan tubuh, dari menari, jadi kita berdaya untuk bertahan ya Mas ya. Iya, betul. Aduh makasih banget loh Mas Rianto nih melakukan kerjaanku tanpa diminta. Mempromosikan tas saweran online, caranya bagaimana? Karena saya terlibat dalam sudah ada video saya di situ, jadi saya juga kepingin Sudah merasakan ya Mas ya? sudah merasakan itu. Dan semoga ini bisa menular kepada teman-teman yang ada di luar negeri, karena juga ada banyak sekali teman-teman di luar negeri, orang-orang Indonesia yang perlu akses seperti ini gitu ya, ingin belajar juga dalam akses ini. Semoga bisa menyalurkan media ini kepada dunia lah. Iya, dan ini ya Mas, maksudnya sekarang kan kita berarti melakukan semua hal daring ini kan berarti lintas batas kan, berarti nggak ada lagi batas-batas hanya di perbatasan Indonesia. Jadi mungkin tantangannya untuk program kita ini adalah itu ya, gimana caranya supaya juga mengakses penonton-penonton dari luar negeri, teman-temannya Mas Rianto yang sudah go internasional sekali gitu ya Mas? Ya Jadi betul, supaya dan juga supaya difasilitasikan. difasilitasi mereka, karena mereka ada banyak sekali warga Indonesia yang berada di luar negeri yang memang sudah internasional di sana, ada punya sanggar-sanggar Indonesia, tarian Indonesia gitu ya, baik di kedutaan ataupun individu, independen, mereka butuh sekali pada saat ini, virtual seperti ini, mereka sangat butuh sekali, dan ketika mereka mau nyawer juga mungkin insya Allah nanti ke depannya pasti akan ada program untuk mereka bisa saling membantu gitu. Ini sangat membantu sekali program ini untuk teman-teman seniman di Indonesia dan di luar juga. Iya, jadi mungkin tantangannya untuk kita-kita di saweran online adalah memfasilitasi bagaimana orang Indonesia yang di luar negeri ataupun teman-teman warga negara asing ya Mas yang mau menyawer juga mungkin kita bisa pikirkan bagaimana caranya untuk mereka juga ikut menyawer itu. Mas, aku mau nanya, ini ada pertanyaan online sih, titipan dari teman-teman yang sedang nonton, namanya Ronald Shane 09, Mas Rianto lama di Jepang, juga jago tarian khas sana dong. Pengen lihat Mas? Oh, pengen lihat saya menari tarian Jepang? Iya. Kebetulan saya belajar tari Noh dan juga tari Nihon Buyo. Pakai kipas gitu, terus posisi duduknya juga mungkin kalau mau lihat nanti ketika masa sekarang ya, soalnya saya harus posisinya harus enak ini. Wah, Karena kalau gitu begini aja, saya transfer energi spiritnya ya. Oh iya, boleh. Kita tunggu. Kalau tarian Jepang itu biasanya dia tangannya begini. Aku ikutan. Ini Nihon Buyo. Aduh. Maaf. Mas, mungkin nanti ini dong, Mas Rianto berarti ada bahan lagi nih untuk di sawer, bisa diupload lagi video menari Noh. Kalau tarian Noh itu saya harus izin dulu sama masternya, karena kan memang ini baik Nihon ritual Buyo, juga ya. semacam mereka sangat ketat sekali memang karena sangat menghargai sebuah bentuk tarian ataupun ekspresi tubuh. Jadi harus memang ini ya. Tapi setidaknya saya juga pasti akan coba sedikit-sedikit hanya mempraktekkan untuk merasakan teman-teman ya. Tapi saya lebih coba untuk basicnya kepada tarian Indonesia, khususnya Jawa. Iya. Kan tubuhnya juga pasti sedikit berbeda. Iya. Karena memori-memori di sel tubuh ini ya Mas ya. Iya. Yang membuat tubuh berbeda kita adalah itu. perpustakaan. Iya.
Mas, kalau gitu aku sambung lagi. Ini ada pertanyaan dari Lee Hyun Jung. Mas ini narasumbernya pemain utama film Kucumbu Indahnya Tubuhku ya? Kucumbu tubuh indah. Kucumbu Tubuh Indahku. Kucumbu tubuh Sorry, indah. aku baca pertanyaan jadi nggak inget judul aslinya. Itu bisa Iya. diceritakan Mas pengalamannya bagaimana? Awal mulanya itu tahun 2015 itu saya pentas di Indonesian Dance Festival, judulnya Soft Machine. Saya pertama kali ketemu sama Mas Garin di situ dan dia tertarik dengan ketubuhan saya maskulin dan feminin. Terus dari perkenalan itu kita bersama-sama melakukan residensi di Hawaii selama satu Oh. bulan untuk kerjasama dengan pembuat film di Hawaii tentang Jawa, cerita Jawa, Mangir dengan Polynesia. Jadi Hmm. Mas Garin mengajak saya dan berdua kita ke sana untuk mengadakan residensi selama satu bulan dengan Honolulu Museum Art sama Honolulu Universitas Honolulu. Nah, Mhm. di sana satu bulan kita ngobrol, otomatis sudah dekat gitu ya. Mas Garin semakin tertarik dan dari situ perjalanan selama 3 tahun, Mas Garin itu sudah memikirkan pingin membuat karya, eee, tentang tubuh saya untuk difilmkan gitu. Jadi dia Hmm. sudah mulai menulis dari situ. Perjalanannya panjang juga, sampai ke Kalimantan, sampai Mas Garin ke Banyumas meneliti bersama saya dengan para Mhm. maestro lengger di Banyumas, lengger-lengger lanang. Ada teman-teman dari Langgeng Sari juga di sana, lengger lanang ya yang saya bina dengan Tora dan teman-teman. Kemudian, dari situ Mas Garin sudah memiliki satu konsep skrip tentang saya. Wow, Nah oke. nah dari situ akhirnya dia melihat ketubuhan saya sebagaimana Rianto, dalam film itu Hmm. adalah budaya Rianto-Rianto yang ada di Indonesia. Jadi tubuh kebudayaan yang dipolitikkan, tubuh kebudayaan yang dipinggirkan. Sebenarnya ingin didiskusikan bagaimana dengan trauma tubuh-tubuh kesenian Indonesia kita seperti ini gitu, Mhm. seperti lengger, waro, bisu dan lain sebagainya. Ini, eee, antara maskulin dan feminim yang memang kita miliki yang tadi saya sebutkan waktu di Iya. depan itu, kita memiliki, kesenian seperti ini banyak sekali. Nah, hubungan antara satu sama lain itu sekarang sudah ketutup dengan sebuah peradaban baru gitu. Iya. Jadi, eee inilah kenapa Mas Garin ingin membuat film, Kucumbu Tubuh Indahku ini, dari basic, inspirasi dari perjalanan ketubuhan saya untuk menyuarakan, untuk mendialogkan, mendiskusikan kebudayaan kita sendiri kepada khalayak. Terus akhirnya ketika sudah muncul pun di-banded ataupun, Iya. tidak diterima. Nah, ini yang membuat, kita juga sudah berusaha untuk mencoba mendialogkan, tetapi masih masih saja belum diterima karena kita harus melihat dari sisi kebudayaan, dari sisi Mhm. tubuh budaya itu sendiri, ya. Iya. Mhm. Iya, kemudian ini efek-efek, ya di-ban atau tidak diperbolehkan untuk ditonton itu efek-efek dari, ya mohon maaf, for lack of a better word, tapi persepsi-persepsi dari luar masyarakat kita gitu kan ya, Mas, dari luar budaya kita Iya ya, yang iya, sudah dari juga ribuan tahun ada di tanah Indonesia. iya, dan sebelum saya lahir pun. Nah, kenapa saya Mhm. sampai percaya sampai detik ini, karena saya masuk ke dalam dunia dunia ketubuhan tradisi saya, gitu. Mhm. Saya Mhm. menghormati orang tua saya menghormati, tetangga saya, seperti itu. Saya menghormati teman-teman saya, terus, sampai sekarang, perjuangan dari teman-teman juga sama, ya. Iya. Mereka saya percaya punya ide gagasan juga sangat menarik, sangat bagus ya Mhm. untuk, kesenian Indonesia dan saya sangat apresiatif sekali untuk itu. Nah, Mas, ini untuk lanjutan mengenai film tadi ada pertanyaan dari Purnawanandra. Bagaimana pendapat Mas Rianto tentang peralihan tubuh Mas Rianto dari tubuh tradisi cross gender menjadi tubuh digital dalam film Kucumbu tadi? Bisa dibagi perbandingan persepsinya, Mas?
Ya, jadi perbandingannya begini, sebagai pelaku itu memang, akan lebih nyaman, akan lebih merasa tersampaikan ketika langsung live, eee, s eee, antara tubuh satu dengan tubuh yang lain. Tapi ketika Hmm. kita, eee, memfilmkan, kita akan mendapatkan banyak ruang space ya, Hmm. gambaran-gambaran, wah, bayangan Rianto dulu seperti ini ya. Jadi ketika melihat frame-nya itu, dia akan lebih luas membayangkan dan ketika ketemu saya langsung, dia akan lebih fokus ke saya. Mhm. Jadi ketika melihat melihat, sebuah screen, teknologi dalam screen, dia tujuannya adalah untuk membuka, cara pandang ataupun, apa, eee, ruang ruang imajinasi penonton itu Iya. lebih luas. Nah nah tetapi ketika ketemu dengan tubuh saya yang langsung, dia akan lebih mengerucut ke dalam. Mmm. Nah, Lebih eee, fokus. ya artinya lebih mengetahui detail betulnya, Ya. detail ketubuhannya, dan lebih merasakan langsung, gitu. Kalau lewat screen itu memang, ada bayangan positifnya kedua-duanya punya, sisi positifnya karena memang, medianya berbeda dalam bentuk Iya. penyampaiannya dan itu, apresiasi yang luar biasa. Sebagai seorang seniman juga punya punya daya kreativitas yang sangat tinggi ya sebagai seorang Iya. pelaku seni yang mengekspresikan tubuhnya, merupakan aktivitas kehidupannya dan seorang sutradara pun aktivitas kehidupannya adalah mewujudkan lewat, screen Film. itu, film itu. Mhm. Karena bayangannya kan juga luas sekali, gitu. Berarti sebenarnya nih, pengalaman Mas Rianto pembuatan film itu sangat ada relasinya sama keadaan kita di saat COVID-19 seperti ini ya, Mas? Di mana ya penari kan jadi tidak ada panggung, panggung fisik ya untuk pentas dan untuk juga berinteraksi sama penonton. Jadi Iya, kita betul. pindah ke panggung daring semua dan semuanya ditonton melalui screen. Nah, aku mau Iya. nanya Mas, kemarin aku sempat ngobrol, oh ya jangan lupa untuk terus Iya. gerakan tangannya. Karena suaramu itu membikin musik irama tubuh. Terima kasih. Aku di keluargaku yang paling nggak bisa nyanyi sama sekali, jadi ini komplimen banget. Aku sempat ngobrol sama teman-teman kolega-kolega produser, seni pertunjukan di Eropa. Jadi mereka tuh ada kekhawatiran nih, misalnya, bagaimana kalau setelah COVID-19 ini ya, di saat semua sekarang program-program seni pertunjukan pindah ke online, lalu ada kekhawatiran bahwa para penonton lalu akan kemudian sulit untuk mendatangi gedung-gedung pertunjukan secara fisik lagi. Karena toh mereka berpikir kita sudah bisa mengakses semuanya, melalui, alat-alat komunikasi kita ini. Nah, dari Mas Rianto ada nggak sih kekhawatiran itu? Dan lalu juga secara pribadi, Mas, dengan situasi seperti sekarang ini, adakah kekhawatiran Mas soal karir Mas Rianto sebagai penari ini? Tentu saja dampaknya sangat besar, sangat khawatir sekali ketika Mhm. ketika misalnya sudah, selesai pandemi COVID-19 ini berakhir, misalnya benar-benar total berakhir, otomatis, satu kekhawatiran saya adalah hubungan, sosial antara satu sama lain. Soalnya Ya. masih ada punya kekhawatiran ketika kita biasanya, ketemu dengan salaman ya, ketemu dengan ini, Ya. sekarang mau salaman, misalnya setelah COVID-19 mau salaman masih ada punya Jadi rasa khawatir kaku. seperti jadi Iya. kaku juga. Nah itu yang membuat saya itu khawatir satu, bukan untuk diri saya sendiri tetapi Mhm. untuk global ya, untuk masyarakat. Itu, hubungan komunikasi antar, sosial. Yang kedua adalah, eee, kekhawatiran dengan ketergantungan dengan teknologi. Memang teknologi Mhm. ini, sangat menguntungkan juga untuk di saat situasi seperti ini, tetapi nantinya kalau misalnya kita sampai ketergantungan, "Ah, nanti kirim aja lewat video bla bla bla," gitu kan. Ya. Terus, nanti bisa ini gitu. Tetapi, tidak secara fisik ditampilkan, itu akan mengurangi rasa, ekspresi tubuh yang kita Betul. tampilkan secara Ya. langsung juga. Aku Terus yang oh ya, silakan terus Mas, diselesaikan. heeh, terus yang ketiga tadi mau ngomong apa ya? Ini sudah Eee, keempat ya?
Sorry, jadi terpotong. Nggak apa-apa tadi itu, Mungkin kalau aku boleh tambahin, sebenarnya kan pengalaman menonton seni pertunjukan di dalam, gedung pertunjukan ya, lalu interaksi antara penonton dan penari itu kan spesial sekali ya, Mas. Ada pertukaran energi di situ yang nggak bisa tergantikan dengan menonton online ini kan, Mas? Iya betul, karena memang, tubuh tubuh itu, kecerdasan tubuh yang memang benar-benar, spiritualnya itu, eee, kadang tidak bisa dideteksi oleh, teknologi. Jadi, Iya. spiritual tubuh kita itu ada yang memang benar-benar khusus untuk, eee, apa, meng menyebarkan lewat, secara langsung energi spiritual itu dan tidak bisa dideteksi oleh, eee, teknologi alat apapun, Iya. karena alat apapun, teknologi apapun itu adalah hasil cipta dari tubuh itu sendiri. Nah, jadi yang mencipta itu spirit dan, pengetahuannya itu yang tidak bisa deteksi oleh teknologinya itu sendiri. Iya, jadi tidak tersampaikan sebenarnya ya? Betul. Nah, padahal di situ adalah kunci yang paling penting. Mhm. Mas, baik ini sebenarnya waktu sudah hampir habis, tapi aku, pengen kita berdua closing dulu. Nah, kalau dari Mas Rianto ada nggak pesan-pesan pendek yang mungkin bisa disampaikan untuk kita semua bisa bergotong royong melalui saat sulit seperti ini? Pesanlah pesan pesan saya adalah, eee eee, sebenarnya sebagai manusia, sebagai tubuh kita sendiri, sayangilah tubuh kita sendiri, Mmm. menyayangi tubuh kita sendiri dan, menghormati tubuh-tubuh orang lain, kemudian, berbuat baik karena menari adalah sebuah ibadah. Jadi menari merupakan aktivitas kehidupan, beribadah pula. Dan, pesannya tetap semangat untuk menghadapi COVID-19 ini, mari bersama-sama bergotong royong, saling membantu, menyawer, saling membantu, menyawer, dan juga, memberikan karyanya kepada, situasi seperti ini dari program-program yang sudah, diinformasikan di media, kita bisa memanfaatkan media. Terus ya pesan saya tetap jaga kesehatan, eee, berbuat baik di rumah, melakukan aktivitas yang baik, terus saling gotong royong, membantu support, satu sama lain, agar kita tetap sehat. Iya, terima kasih banyak Mas Rianto. Aku biasanya bikin kesimpulan, tapi kali ini pengen banget karena walaupun ringan tapi pembicaraannya sama Mas Rianto dalam sekali dan terharu aku. Jadi Mas Rianto ini penari koreografer yang sudah keliling dunia tapi tetap sumber penciptaannya selalu kembali ke Indonesia dan aku jadi lebih percaya bahwa Indonesia ini kaya banget ya Mas, jadi memang sumber-sumber penciptaan karya tari, seni pertunjukan lain, berbagai macam itu ada di tanah Nusantara kita ini. Ya nggak Mas? Betul, ada di tubuh kita sendiri juga ya. Ya, dan tubuh kita sendiri juga yang terlahir di sini. Oke, ini sekarang kita mau lihat lagi pemutaran video cara nyawer ya. Oh iya, itu Kita penting sekali putarkan untuk dulu situ. teman-teman juga. Mas Rianto, terima kasih sekali lagi ya. Semua kita bisa bertemu lagi, tatap muka lagi setelah ini semua berakhir. Dan terima kasih juga
kepada para teman-teman yang sudah menyaksikan program ini dan kepada Kemendikbud dan Budaya Saya yang juga telah mendukung acara ini. Teman-teman tetap di channel YouTube Budaya Saya dan Indonesia Dance Network serta live Instagram di Indonesian Dance Network. Jangan lupa di-subscribe channel-channel YouTube-nya dan follow Instagram account-nya juga untuk terus update dengan perkembangan kami. Kalau yang kelewatan dan ingin menonton tapingnya bisa di YouTube Budaya Saya dan Indonesia Dance Network. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Kita jalankan puasa di rumah masing-masing tahun ini dan semoga ibadah Ramadan kita diberikan kelancaran dan kebahagiaan. Saya Ratri Anindya Jati dari Saweran Online Talk. Nanti bertemu lagi di Saweran Online Talk yang berikutnya dan semoga semua tetap sehat dan terus berkarya. Di saat kita semua kesulitan dan semuanya terkena dampak dari COVID-19 seperti saat ini, kita bisa memilih untuk melakukan sesuatu yang positif bagi sesama walaupun kecil. Dalam konteks dunia tari, kita sedang kehilangan panggung. Jadi gedung-gedung sedang kosong atau panggung-panggung sedang kosong gitu. Nah, program Saweran Online ini adalah suatu respons dari orang-orang tari untuk dunia tari. Kita memberikan kesempatan bagi seniman itu, seniman tari, untuk berkarya, untuk manggung, untuk mengajar. Kalau yang suka, silahkan memberikan apresiasi. Bisa dengan komen, oh yo bagus, bisa jempol, tepuk tangan, tapi bisa juga dengan uang. Ya, sebagai rasa kekaguman atau terima kasih kepada para pelatih. Jadi kembali ini bukan bantuan kepada seniman yang tidak berdaya, bukan, senimannya berdaya, orangnya mengapresiasi dan kita hanya memberikan panggung di arena digital. Jadi akhirnya sebenarnya Saweran ini platform mempertemukan dunia tari yang sedang hilang saat ini gitu. Ada karya, ada penonton, kemudian ada suatu bentuk apresiasi. Nanti uang saweran teman-teman juga akan dipakai untuk kepedulian terhadap penanganan COVID-19, yaitu sebesar 20% disumbangkan bagi program patungan THR untuk semua. Ayo teman-teman, kita subscribe YouTube Indonesia Dance Network, kemudian juga komen dan like. Dan jangan lupa, kalau suka, kita bisa langsung nyawer.